Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak yang solih dan solihah diberikan kesehatan dan juga kemudahan dalam menuntut ilmu. Insya Allah, pada hari ini kita akan belajar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada materi pelajaran ke-11 dan juga 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali kegiatan, mari kita sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama, kita akan belajar pada materi pelajaran ke-11, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Ishak alaihi salam dan juga Nabi Yakub alaihi salam. Untuk yang pertama, yaitu kisah keteladanan Nabi Ishak alaihi salam. Nabi Ishak adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihi salam dan ibunya bernama Sarah. Ishak artinya tertawa. Nabi Ishak alaihi salam termasuk ke dalam golongan orang yang soleh. Nabi Ishak alaihi salam mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala yang telah tertulis di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 112. Kemudian Allah memberikan anugerah kepada Nabi Ishak dan juga keluarganya sebagai orang yang soleh. Sehingga Nabi Ishak alaihi salam dijadikan Allah sebagai pemimpin umat. Adapun kisah keteladanan dari Nabi Ishak alaihi salam, yang pertama, Nabi Ishak alaihi salam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi Ishak alaihi salam menjadi seorang pemimpin yang baik. Yang ketiga, Nabi Ishak alaihi salam terus mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, Nabi Ishak alaihi salam adalah orang yang sangat ramah. Kemudian, yang kedua ada kisah keteladanan dari Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub alaihi salam adalah putra dari Nabi Ishak bin Ibrahim. Ibu Nabi Yakub alaihi salam adalah anak saudara Nabi Ibrahim alaihi salam yang bernama Rifqah binti Azar. Nabi Yakub alaihi salam adalah salah satu dari putra kembar Nabi Ishak alaihi salam. Saudara kembarnya bernama Is. Sifat mereka sangatlah berbeda. Nabi Yakub alaihi salam memiliki sifat penuh kasih sayang, rendah hati, dan juga ramah. Sedangkan Is memiliki sifat pendendam, iri, dan dengki kepada Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub alaihi salam memiliki hubungan yang kurang baik dengan saudaranya, sehingga ayahnya menyarankan agar Nabi Yakub alaihi salam pergi ke Fadan A'ram, salah satu daerah di Irak. Nabi Yakub alaihi salam menerima wahyu lewat mimpinya. Kemudian Nabi Yakub alaihi salam tinggal di rumah pamannya. Nabi Yakub alaihi salam lalu dinikahkan dengan dua putri pamannya. Dalam pernikahannya, Nabi Yakub dikaruniai banyak putra yang baik dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sebelum Nabi Yakub alaihi salam meninggal, Nabi Yakub berpesan kepada putra-putranya yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 133 yang artinya berbunyi, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya." Kemudian, kisah keteladanan dari Nabi Yakub alaihi salam. Yang pertama, yaitu Nabi Yakub alaihi salam penuh kasih sayang. Yang kedua, Nabi Yakub alaihi salam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Nabi Yakub alaihi salam penuh kesabaran. Yang keempat, Nabi Yakub alaihi salam mendidik anaknya dengan sangat baik. Materi selanjutnya yaitu pada pelajaran ke-12 tentang kisah keteladanan dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah penutup dari para nabi. Nabi Muhammad SAW ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sesama Muslim, kita ini adalah bersaudara dan harus saling mengasihi. Dan itulah ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Sesama Muslim itu bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan. Adapun sifat kepedulian dari Nabi Muhammad SAW ini kepada sesama menjadi teladan bagi setiap umat Islam. Di antara contoh kepedulian Nabi Muhammad SAW antara lain yang pertama, jika ada orang yang sakit, Nabi Muhammad SAW selalu menjenguknya. Yang kedua, jika ada orang yang meninggal dunia, Nabi Muhammad selalu mengantar jenazahnya ke kuburan. Yang ketiga, jika ada orang yang mengundang, Nabi selalu memenuhi undangan. Yang keempat, jika ada orang yang bersin, Nabi Muhammad SAW selalu mendoakannya. Dan yang kelima, Nabi selalu mendahulukan kepentingan saudaranya daripada kepentingan dirinya sendiri. Nah, sekarang marilah kita amati gambar berikut ini. Gambar berikut ini menunjukkan sikap meneladani Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, mengucapkan salam ketika berpapasan dengan teman, guru, ataupun saudara. Yang kedua, bersikap sopan kepada guru. Yang ketiga, bermain bersama teman dengan rukun. Adapun materi yang terakhir yaitu tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW yang patut kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, ada sikap pemaaf. Yang kedua, pemurah hati. Yang ketiga, penyabar. Yang keempat, menghormati orang lain.
Yang kelima, rendah hati. Dan yang keenam, mendoakan kaumnya. Materi hari ini dicukupkan sekian. Untuk menutup kegiatan, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.